Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di sini untuk diskusi materi mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 1 SMA. Seperti biasa, untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan memberikan manfaat buat kita semua ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Mohon maaf harus menunggu karena saya harus balik lagi ke lab tadi untuk ngambil kunci karena ternyata ketinggalan udah nyampe sini. Ternyata kuncinya ketinggalan jadi harus balik lagi. Baik, teman-teman. Pada pertemuan terdahulu kita sudah mendiskusikan tentang banyak hal, mulai dari bagaimana mendapatkan informasi berita, bagaimana sharing berita atau berbagi cerita gitu ya. Terus kemudian juga sudah membahas juga tentang kalimat tunggal maupun kalimat majemuk, kita juga kemarin juga sudah bahas ya. Kemudian juga sudah membahas juga tentang jenis-jenis paragraf, mulai dari paragraf yang jika dilihat dari letak kalimat utamanya itu ada yang deduktif, induktif maupun campuran. Kemudian juga jenis-jenis dari paragraf jika dilihat dari pemaparannya, mulai dari narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi maupun persuasi. Kemudian juga kita sudah diskusi tentang jenis-jenis prosa ya. Prosa ya, ada yang prosa jika dilihat dari isinya itu ada yang prosa yang sifatnya itu hanya imajinatif saja atau fiksi begitu. Kemudian ada prosa yang jenisnya adalah non fiksi ya, yaitu yang umumnya berisi tentang informasi tulisan yang berdasarkan dari data-data fakta ya. Waalaikumsalam, monggo Mbak Santi. Selamat datang, selamat bergabung ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai topik kita yang baru untuk yang topik ketiga, yaitu nanti dalam semester ini kita akan selesaikan untuk 5 tema tematik ya, sesuai dengan bukunya teman-teman. Kita sekarang diskusikan untuk yang ketiga, yaitu tentang kehidupan sosial. Nah, jangan lupa nanti berarti dalam minggu depan ini saya akan kasihkan untuk UAS, untuk UTS, ujian tengah semester. Untuk ujiannya nanti dikerjakan sendiri-sendiri di rumah karena kita tidak mungkin kasihkan di pertemuan kan. Karena pertama biasanya yang hadir di pertemuannya juga tidak bisa 100%. Nah, berarti nanti untuk UTS-nya saya kasih soal, teman-teman kerjakan di rumah, saya kasih waktu mungkin 1 atau 2 hari untuk kerjakan. Ya. Berarti dalam minggu depan ini saya akan kasih soalnya dikerjakan dan kemudian dikumpulkan ke saya. Baik, itu untuk informasi tentang UTS. Nah, untuk tema yang berikutnya tentang kehidupan sosial, kita akan diskusikan tentang membaca ekstensif yang lebih detail. Yang kemarin juga sudah kita singgung sebetulnya, bahwa untuk membaca, jadi membaca itu kan pengertiannya kemarin juga sudah kita diskusikan ya. Kalau kita bahas di sini, untuk klasifikasi membaca itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jika dilihat dari model pembacaannya itu dibagi 2, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Ya, membaca nyaring berarti harus keluar suara secara verbal begitu. Nah, suaranya juga harus sama dengan lambang tulisan yang
dibaca. Itu membaca nyaring, jadi ada suara yang muncul. Kemudian yang kedua membaca dalam hati, artinya tidak ada suara yang muncul, ya, tidak ada suara yang keluar dari dari mulut kita, sehingga nanti membacanya itu hanya kita lakukan dengan tanpa adanya suara, ya, atau yang disebut dengan membaca dalam hati. Dibagi menjadi dua jenis untuk membaca dalam hati ini, yaitu yang pertama membaca ekstensif. Artinya membaca ekstensif ini seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, bahwa membaca ekstensif ini artinya adalah membaca secara umum saja. Ya, bisa dikatakan sedikit dalam tanda kutip itu serampangan, artinya itu tidak detail begitu, ya, tidak detail, hanya secara umum saja. Nah, untuk membaca ekstensif ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu membaca dengan teknik survei, membaca dengan teknik sekilas, dan membaca dengan teknik dangkal. Ya, membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal itu klasifikasi dari membaca ekstensif, ya, atau membaca ya secara umum saja begitu, membaca cepat. Kemudian membaca intensif gitu, membaca intensif. Intensif itu berarti kita membaca dengan maksud untuk memahami yang lebih detail, memahami yang lebih jelas, ya, dari tulisan yang kita baca, ya, itu untuk membaca intensif. Nah, kita membaca intensif ini pun nanti dibagi lagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Banyak nanti pembagiannya. Yang pertama ada membaca telaah isi, kemudian ada membaca teliti, ada membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, dan membaca telaah bahasa. Nanti akan kita diskusikan apa yang dimaksud dengan masing-masing klasifikasi dari tulisan ini. Oke. Nah, ini klasifikasinya. Sebentar. Bentar ya. Baik. Nah, sekarang kita kembali mengingat, ya. Ini mudah-mudahan teman-teman masih mengingat lagi atau mereview pengertian tentang membaca. Jadi dulu sudah kita diskusikan, ya, menurut Arrigan itu membaca satu proses yang dilakukan serta digunakan pembaca untuk memperoleh pesan, begitu kan, oleh yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis gitu. Nah, ada beberapa pengertian lagi. Ini ada banyak, ya. Menurut Tambu Bolon itu menurut dia itu membaca adalah kegiatan atau cara untuk mengupayakan pembinaan daya nalar. Kemudian menurut dari segi linguistik itu berarti penyandian kembali gitu kan, bahasa sandi, ya. Nah, kemudian sekarang kita diskusikan untuk pengertian membaca nyaring. Tentunya juga teman-teman nggak bingung atau tidak sulit untuk menerjemahkan atau mengartikan pengertian dari membaca nyaring ini, yaitu adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman dari penulis. Ya, jadi intinya menyuarakan tulisan. Berarti harus muncul atau harus menghasilkan suara. Ya, makanya itu disebut dengan membaca nyaring. Nah, untuk bisa sebetulnya kalau kita juga telaah kembali, ya, tujuan dari membaca nyaring ini tentunya juga banyak, tapi salah satunya, teman-teman,
Tujuan dari membaca nyaring ini agar tulisan yang dibaca oleh si pembaca ini bisa didengar oleh orang lain. Nah, gitu. Oleh orang lain, ya. Nah, bukan hanya orang lain, oleh si pembaca itu sendiri maupun oleh orang lain. Nah, begitu. Tapi pada umumnya membaca nyaring ini itu digunakan oleh si pembaca untuk menyampaikan informasi berupa tulisan itu kepada pendengar. Itu umumnya. Nah, begitu. Nah, oleh karena itulah, supaya informasi yang kita sampaikan kepada pendengar, kepada pemirsa, kepada audien, agar bisa didapatkan, bisa diserap, bisa didapatkan dengan baik informasinya itu, ya, bisa diterima dengan baik oleh pendengar, maka, pengucapan, intonasi itu juga diupayakan sebaik mungkin, setepat mungkin. Itu salah satu cara atau salah satu syarat supaya pembacaan kita itu bisa dimengerti, bisa difahami, bisa diterima, bisa diserap dengan baik oleh pendengar kita. Nah, kalau misalkan logikanya juga, kalau misalkan kita membaca seperti kayak bergumam, kayak berkomat-kamit, kayak orang, kayak dukun membacakan mantra, kita kan juga nggak akan tahu gitu kan informasinya apa, mau yang diomongkan itu apa. Nah, makanya salah satu syarat ketika kita itu melafalkan, ketika kita itu menyuarakan pembacaan kita yang kita sebut dengan membaca nyaring ini, salah satu syarat adalah yaitu pengucapannya itu ini menggunakan intonasi yang tepat, ya, biar bisa diterima informasinya kepada orang lain. Nah, pembacaan itu juga membaca nyaring ini pun juga selain tujuannya mungkin juga secara umum itu untuk menyampaikan informasi, tetapi kondisinya pun juga kadang-kadang bisa berbeda-beda. Ada ketika memang disuruh oleh pak gurunya untuk membaca nyaring supaya apa? Yang lainnya dengarkan. Itu juga membaca nyaring. Contoh lagi misalkan apa? Pak gurunya membacakan ya tulisannya, membacakan buku. Nah, itu pun juga membaca nyaring. Ya. Terus kemudian seseorang yang melakukan pidatonya itu membaca tulisan yang dia siapkan, itu pun juga membaca nyaring. Nah, artinya membaca itu berarti harus ada tulisan. Nyaring berarti harus ada suara yang dihasilkan. Nah, itu yang dimaksud dengan membaca nyaring, teman-teman. Nah, supaya kita dalam melakukan pembacaan atau membaca nyaring ini itu bisa tersampaikan, bisa berhasil dengan baik. Maksudnya berhasil itu salah satu cirinya adalah audien, pendengar yang mendengarkan bacaan kita itu bisa mendengarkan dengan baik, bisa memahami dengan baik, bisa menyerap informasi dengan baik. Maka keterampilan yang harus kita miliki itu paling tidak yang pertama adalah menggunakan ucapan yang tepat. Jadi kita bisa melakukan pengucapan yang tepat sesuai dengan tulisan, sesuai dengan bacaan yang terdapat pada tulisan yang kita baca. Jadi pengucapannya harus tepat. Itu yang pertama, ya. Kalau misalkan pengucapannya juga tidak tepat, ya mungkin bisa menyebabkan penerimaan atau informasi yang diterima oleh audien akan menjadi bias, menjadi tidak tepat, menjadi tidak sempurna. Yang kedua adalah menggunakan frase yang tepat, ya. Jadi frase itu kapan harus ada berhentinya, kapan harus lanjut terus. Nah, begitu. Kapan ada waktu untuk jedanya gitu. Itu frase, ya, penggunaannya dengan tepat. Kalau enggak,
Ya, nanti juga bisa mungkin buat kita yang paham sih mungkin terlihat atau terdengar aneh saja. Ini harusnya sih berhenti, tapi kok dia lanjut begitu nggak ada titik komanya, terus kemudian langsung pagernya terjang aja. Nah, mungkin kita akan paham. Mungkin bagi yang pinter mungkin bisa memahami, tetapi mungkin yang masih belum paham mungkin bisa menyebabkan pengertian atau pemahamannya bisa salah. Contoh, Mas Yono ya. Mas Yono apa panggilannya? Enaknya dipanggil siapa ini, Mas? Mas Yono, Mas Ajar nih. Om Ji. Oke. Buat Mas Om Ji. Ya kok udah Om panggilannya Mas lagi. Nah, perokok bukan, Mas? Termasuk ahli hisab nggak, Mas nih? Jujur aja nih, saya bukan menyalahkan, ndak. Saya tidak ingin bukan bermaksud untuk menyalahkan yang merokok, ndak. Tapi saya hanya tanya aja nih. Ya, Om Ji, mana nih suaranya? Atau jangan-jangan ditinggal kemana nih? Halo, nggak ada? Nggak ada ya? Ada orangnya nggak nih? Oh, kalau nggak ada berarti... Oh, ada. Tidak pas. Nggak, maksudnya bukan perokok ya? Oh, ya sudah, kalau misalkan tidak perokok, bukan perokok, mungkin tahu, masih ingat. Tulisan yang ada di label rokok itu masih ingat apa? Peringatan pemerintah merokok dapat menyebabkan apa itu? Gangguan apa aja itu ya? Bisa menyebabkan kanker. Terus apalagi? Menyebabkan kanker, gangguan kehamilan dan janin, apalagi itu kalau nggak salah. Kanker, gangguan kehamilan dan janin, begitu ya? Oke. Bukan di tulisannya. Saya ngomong tulisannya nih. Secara letter luck-nya. Tulisannya. Nah, kalau misalkan teman-teman baca yang baik bagaimana? Peringatan pemerintah. Ya kan? Merokok dapat menyebabkan kanker, ya, gangguan kehamilan dan janin, kalau nggak salah gitu. Yang kalau misalkan kurang, oke lah, dimaklumi aja. Saya juga bukan perokok ya, nggak ingat. Saya pernah baca aja dikit-dikit itu. Nah, cuman kalau saya bacanya begini, kira-kira artinya jadi sama nggak? Peringatan, pemerintah merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan kehamilan dan janin. Kira-kira bagaimana? Sama nggak dengan maksudnya? Sama nggak dengan maksudnya jika saya membacanya peringatan pemerintah merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan kehamilan dan janin. Kira-kira begitu? Sama nggak artinya di situ, teman-teman? Sama nggak kira-kira? Nah, pertanyaan saya, dari dua hal yang saya bacakan tadi, itu pengertiannya sama nggak? Yang pertama, saya bacakan lagi. Saya bacakan ulang. Peringatan, ya, yang pertama ya, peringatan pemerintah merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan kehamilan dan janin. Yang kedua, saya bacanya, peringatan pemerintah merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan kehamilan dan janin. Kira-kira sama nggak? Beda pengertian kan? Oke, artinya jika saya membacanya seperti itu, berbeda, padahal tulisannya sama nggak? Hanya membacanya saja kan, yang beda kan? Nah, jadi kalau misalkan seperti itu kan beda. Makanya teman-teman ketika membaca pun juga harus memahami kapan harusnya itu jedanya, di mana, terus kemudian kalau lanjut itu di mana. Karena kalau tidak, tulisannya udah bener, nggak salah tulisannya. Tetapi pembacaannya saja yang tidak menggunakan frase yang tepat, itu juga bisa menyebabkan
pengertiannya, artinya, pemahaman yang diterima nanti juga akan berbeda. Nah, itu pentingnya itu begitu, teman-teman, ya. Ya, kadang-kadang ini kan juga menjadi guyonannya bagi teman-teman yang perokok. Oh, itu kan bukan untuk yang perokok itu kan pemerintah yang merokok. Ya, jelas saja gitu kan. Nah, begitu. Oke. Itu hanya contoh saja, salah satu contoh. Yang ketiga, menggunakan intonasi suara yang wajar. Ya, yang namanya membaca tulisan itu kan tidak sama dengan membaca puisi. Lah, artinya gimana? Ya kalau misalkan ingin membaca tulisan saja, membaca prosa, maka intonasinya tidaklah usah disamakan dengan ketika kita membaca puisi. Ya. Karena kalau misalkan membaca puisi itu juga dibilang tingkat sastranya itu lebih tinggi, artinya lebih sulit begitu. Karena harus mungkin keindahan suaranya, terus kemudian juga isinya dan lain sebagainya itu sangat-sangat kompleks sekali untuk puisi. Bahkan bahasa yang digunakan pun juga bahasa ambigu, artinya bukan bahasa yang sebenarnya. Banyak arti maupun banyak semakin ambigu, kadang-kadang bisa dibilang tingkat sastranya semakin tinggi. Oke ya, bagi sebagian orang berarti semakin susah diartikannya, begitu kan? Semakin banyak pengertiannya, maka berarti tambah semakin bagus atau semakin tinggi level tingkat sastranya. Tapi untuk membaca prosa yang tidak harus seperti itu, yang wajar saja untuk intonasinya. Ya. Kalau enggak nanti dikatakan lebay begitu ya. Anak sekarang kan begitu. Baik, untuk yang berikutnya, yang keempat, dalam posisi sikap yang baik. Kalau misalkan diminta untuk membaca di depan kelas, membaca di depan forum dan seterusnya, itu pun juga posisi sikap pun juga harus yang wajar dan yang baik. Ya, masa kita membaca kakinya di atas meja gitu kan? Masa membacanya juga harus ya yang aneh-aneh kan juga enggak, gitu kan, yang baik. Kemudian penguasaan tanda baca, titik, koma, seru, tanda tanya dan seterusnya itu pun juga harus dikuasai dengan baik, sehingga dengan menguasai tanda baca berarti nanti pembacaannya pun juga akan diterjemahkan, diasumsikan semakin kita menguasai tanda baca berarti saat membaca pun juga akan semakin baik. Semakin baik artinya kemungkinan untuk difahami oleh pendengar itu pun juga semakin baik, semakin jelas. Nah, ditambah lagi untuk persyaratan yang keenam, itu harus membaca dengan terang dan jelas, harus clear, harus jelas suaranya. Kalau enggak, ya enggak bisa didapatkan atau enggak bisa disampaikan. Pendengar mungkin juga tidak akan bisa mendengarkan dengan baik, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, membaca dengan penuh perasaan, ekspresif, ya. Paling tidak itu pun juga khususnya misalkan kita ingin menceritakan suatu kisah, suatu kejadian ataupun suatu cerita begitu ya. Maka dengan ekspresi ketika kita membaca secara ekspresif dengan penuh perasaan mungkin ya akan semakin menambah minat, akan semakin menambah fokus atau kemauan dari pendengar itu untuk mendengarkan bacaan kita. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau udah membacanya datar-datar saja, suaranya juga nggak enak begitu kan, ya gimana mau dengerin gitu. Kemudian yang berikutnya, membaca dengan tidak terbata-bata, kecuali kalau misalkan kita masih mau belajar nulis, oke lah. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa atau pintar untuk membaca, ya tentunya juga jangan dibuat sengaja seperti kayak Aziz ya, yang gagap begitu. Kecuali kalau mau niatnya ngelawak. Oke. Padahal Aziz kan juga aslinya juga nggak gagap begitu kan, ya. Nggak terbata-bata. Jadi juga harus jelas, nggak boleh dibuat-buat yang aneh-aneh. Kemudian mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya. Paling tidak dengan memahami bahan bacaan itu, jika nanti itu kalau kita ditanya juga bisa jelaskan ya, juga bisa jelaskan. Salah satu faktor
salah satu faktor yang menentukan kita itu sukses atau tidak dalam berbagi cerita, dalam membaca, ya itu biasanya ini pemahaman terhadap bahan bacaan. Meskipun kadang saya itu bisa membaca, contoh beberapa artikel riset atau artikel penelitian, tetapi jika saya itu artikelnya itu bukan bidang saya tidak pernah tahu mengenai isinya, kadang-kadang juga membuat saya ya bingung ya, bukan hanya bingung. Kadang-kadang itu juga kata-kata yang dipakai di situ kadang-kadang juga berbeda atau khusus begitu. Ya, misalkan kata-kata yang dipakai untuk bidang kedokteran, mungkin saya juga karena nggak sering pakai istilah-istilahnya, maka mungkin bisa juga membuat saya agak sedikit bisa jadi agak kesulitan untuk memahami, ya, untuk menyampaikan juga gitu. Karena salah satu syarat supaya kita itu sukses untuk menyampaikan itu kita juga bisa memahami dulu. Contoh, sebagai seorang guru, sebagai seorang tutor, sebagai seorang penceramah, kita bisa ngomong dengan baik, bisa membaca dengan baik, misalkan ketika kita juga sudah memahami di awal, ya. Ketika kita sudah memahami di awal, saya akan lebih mudah untuk menyampaikan, untuk membacanya dibandingkan jika saya belum memahami sama sekali. Nah, gitu. Makanya sebagai seorang guru, seorang tutor, penceramah, pidato gitu kan, perlu juga memahami dulu, perlu untuk mempelajari dulu dari bahan bacaannya sebelum dia menyampaikan. Biasanya begitu. Yang berikutnya adalah kecepatan bergantung pada bahan bacaan yang dibacanya. Jika memang dirasa itu mungkin bahasanya itu mudah, mungkin lebih sedikit cepat tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita mengesampingkan pemahaman dari pendengar. Kalau misalkan ternyata kita membacanya terlalu cepat, mungkin akan menyebabkan pendengar kita juga akan kesulitan menelaah, akan kesulitan untuk memahami bacaan kita. Nah, makanya untuk kecepatan membaca pun ini pun juga harus kita perhatikan, ya. Boleh mungkin pada bacaan tertentu itu lebih cepat, ya. Mungkin pada bacaan tertentu mungkin sedikit lambat tergantung dari isinya, ya. Yang penting itu kita perkirakan kecepatan membaca itu bisa menghasilkan pemahaman yang baik dari pendengarnya. Jangan sampai kita membacanya terlampau cepat, ya, mungkin akan menyebabkan tingkat pemahaman dari pendengarnya akan rendah. Sebaliknya, terlalu lambat sehingga mungkin menyebabkan kebosanan dari pendengar. Nah, begitu. Yang berikutnya, membaca dengan tanpa terus-menerus melihat bahan bacaan. Nah, ini juga penting sekali, khususnya contoh pada orang-orang yang membacakan teks-teks yang berhubungan dengan misalkan forum gitu ya, yang membacanya itu mungkin ada audiennya. Kalau misalkan kita membaca dengan melihat atau terfokus pada tulisan saja, biasanya itu akan menyebabkan, ya, bisa jadi yang pertama dilihat oleh pendengar itu dianggap kurang paham, kurang tahu akan isi dari yang dibaca. Penilaiannya kan mungkin bisa jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dianggap, wah, ini nggak memperhatikan kami sebagai audien, sebagai pendengar,
Lah, kalau nggak perhatian begini, ya saya ya sudah, tak mending cuek saja begitu kan. Biarin dia baca, saya juga sibuk sendiri. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya untuk membaca teks yang baik, khususnya di depan audien, di depan pendengar, karena mungkin itu di depan forum atau mungkin di depan kelas atau kondisi-kondisi yang ada pendengar yang memperhatikan kita, maka lebih baik ketika membaca itu jangan terus-menerus kita terfokus pada bahan bacaan. Nah, begitu. Contoh ketika pidato, contoh ketika kita menjelaskan, misalkan guru menjelaskan materi di kelas, ya, terus kemudian misalkan contoh untuk pemateri seminar, ya. Kalau misalkan dia hanya fokus saja melihat layar LCD-nya untuk membaca bahan kuliah, bahan materi pelajaran, bahan seminarnya, ya juga kurang baik. Ya, itu sesaat mungkin lihat tulisan karena mungkin lupa, tapi paling tidak juga perhatikan atau ada atensi. Kita harus punya atensi atau memperhatikan audiennya. Nah, itu yang baik seperti itu. Yang berikutnya, membaca dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Ini penting karena salah satu manfaat dari membaca dengan penuh percaya diri itu untuk menghindarkan atau untuk mengurangi yang pertama itu untuk meningkatkan PD kita, kepercayaan diri kita. Dengan percaya diri, maka saya kalau misalkan pada umumnya ya, termasuk saya sendiri nih, dengan membaca penuh percaya diri, ya otomatis biasanya saya juga akan meningkat juga nih rasa percaya diri saya. Kalau meningkat percaya diri itu kemungkinan untuk salah itu kecil. Jadi kalau udah PD ya di depan, maka ya rasa takut akan kesalahan itu biasanya akan semakin kecil. Kalau sudah takut akan melakukan salah di depan, maka kita akan semakin fokus ya, bukan malahan takut dan biasanya malah tambah baik, tampil baik. Tapi di satu sisi sebaliknya, jika kita membaca itu kurang percaya diri karena mungkin takut salah, karena mungkin grogi dan lain sebagainya, justru itu biasanya akan memperbesar tingkat kesalahan yang dilakukan. Biasanya begitu, teman-teman. Ya, nah makanya ketika membaca ya harus percaya diri. Salah pun nggak apa-apa, yang penting percaya diri dulu begitu ya. Karena kalau misalkan salah ternyata kita tambah down begitu ya, tambah jatuh mentalnya, nah biasanya tambah lagi itu. Ya. Nah selain itu kalau misalkan kalau membacanya juga dengan percaya diri, ketika ada salah, itu kan pendengarnya pun juga kadang-kadang nggak merasa itu salah begitu ya, mungkin hanya kesalahan kecil aja gitu ya, nggak dipermasalahkan. Nah begitu, ini hal-hal yang harus kita pahami, yang mungkin juga bisa kita lakukan saat melakukan membaca nyaring. Jadi membaca nyaring itu ya juga nanti macam-macam nih, tergantung kondisinya. Apakah lagi pidato, apakah lagi jelaskan di depan kelas, apakah lagi jelaskan di depan forum, apakah juga lagi jelaskan seperti saya ini di depan laptop begitu kan. Padahal yang dengerin teman-teman jauh di sana gitu kan. Terus kemudian misalkan juga jelaskan ya di perusahaan gitu, jelaskan laporan perkembangan perusahaan, laporan diri, apalagi kalau misalkan ingin presentasi untuk promosi dan sebagainya, itu juga sama membaca nyaring. Jadi ada bahan bacaan juga tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Apakah bisa difahami? Jelas? Jadi kalau misalkan lain kali ya, terutama kalau misalkan di kelas nih, teman-teman ketika diminta baca ya nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, percaya diri itu wajib. Kenapa? Karena memang apalagi kalau misalkan dalam tahapan belajar, saya berulang kali sampaikan ke teman-teman, ke siswa-siswa, ke mahasiswa saya, kalau dalam tahapan belajar jangan pernah takut salah. Salah wajar, karena memang itulah gunanya kita belajar supaya ngerti mana yang baik, mana yang nggak baik. Kalau misalnya kita belum tahu mana itu nggak baik atau nggak baik, ya nggak usah ragu.
nanti pasti nanti akan ada yang betulkan. Ya, contoh misalkan saya kasih soal ujian, kalau misalkan nggak tahu jawabannya, pasti kan ada yang benar atau salah kan? Ya udah, yang mana pilih aja begitu kan. Perkara salah atau tidak, ya tergantung saya nanti kan. Kalau misalkan benar ya saya betulkan, kalau misalkan nanti salah ya saya salahkan. Nah, cuman masalahnya kalau lagi ujian kan nanti akan ada nilainya begitu ya. Tapi yang jelas jangan pernah takut untuk salah, apalagi teman-teman di sini levelnya atau kondisinya adalah masih tahapan belajar. Dalam tahapan belajar itu jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Nggak ada masalah ya. Nggak akan, yang jelas dalam tahapan belajar itu salah ya wajar, jangan takut direndahkan ya. Jangan takut untuk dianggap masih belum bisa ya. Kenapa? Ya justru itulah kenapa kita perlu belajar, karena kita merasa masih belum paham, belum tahu, belum pengetahuannya belum meningkat gitu kan. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Nggak ada yang ditanyakan? Jelas ya? Itu membaca nyaring, teman-teman. Nah, berikutnya adalah membaca dalam hati. Pengertiannya apa? Ya, kembalikan dengan membaca nyaring. Artinya, membaca dalam hati itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa muncul suara, gitu kan? Tanpa menyuarakan isi bacaannya. Nah, itu membaca dalam hati. Nah, tujuannya apa? Ya, macam-macam juga nanti ya, tergantung tujuannya. Apakah takut kalau misalkan kedengaran nanti suaranya jelek, ya silakan aja gitu kan, tak apa-apa. Nah, cuman kita juga harus memahami keterampilan atau keahliannya ketika kita membaca dalam hati ini pun juga ada keterampilannya, jangan sembarangan ya. Jadi yang namanya ilmu, keterampilan itu pasti ada maksud tujuan gitu kan, dan pasti ada persyaratan yang harus dimiliki supaya berhasil dengan baik. Yang pertama, membaca tanpa bersuara, tanpa bergerak, tanpa ada desis apapun. Kenapa? Kalau misalkan kita membaca dalam hati itu ternyata itu ada suaranya, ya berarti bukan lagi membaca dalam hati ya, itu berarti membaca nyaring juga. Kalau misalkan bibirnya komat kamit gitu bergerak, berarti nanti akan menghambat pembacaan kita. Ya, apalagi kalau misalkan ada muncul suara desisan. Selain kita mungkin juga akan kurang maksimal untuk membaca dalam hati, juga akan mengganggu yang lain, mengganggu orang yang lain gitu ya, yang mungkin ada di sebelah kita ya. Kemudian ya contoh nih, sering itu ketika kita itu di perpustakaan. Di sana kan biasanya kan nggak ada orang baca itu baca nyaring begitu ya. Yang ada biasanya kebanyakan baca dalam hati. Kalau kita itu baca tapi tuh muncul suara, ya pasti nanti yang sebelah pada protes nanti itu. Oke, yang kedua, membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. Ya, kalau misalkan sesekali sih mungkin ya, tetapi bolehlah gitu ya. Akan tetapi jika keseringan, misalkan karena kita itu mengikuti dari tulisan, ya, padahal tulisan itu dalam satu lembar itu kan ada beberapa baris, ya, ada banyak baris kan. Kita ngikutin baris pertama, kepala kita bacakan dari sebelah kiri ke kanan ya. Kepalanya kiri ke kanan. Terus kemudian balik lagi ke kiri lagi untuk baris yang berikutnya, baris berikutnya. Jadi kayak geleng-geleng begini, ini pun juga akan mengganggu. Ya, makanya ketika kita melakukan teknik baca untuk dalam hati ini, berarti sebisa mungkin kita hindarkan untuk kepalanya ini tidak banyak bergerak ya, tidak banyak geleng-geleng. Yang mana? Kan harus mengikuti tulisan, Pak. Oh, cukup mata saja nanti yang bergerak, yang mengikuti tulisan. Ya, begitu. Kurang lebih begitu. Pak, kalau capek ya nggak apa-apa sih, gerakin kepala kan gitu kan. Tapi kan yang dimaksud di sini adalah kepala itu terlalu sering karena mengikuti baris dari tulisan. Nah, gitu. Nanti juga pasti tambah capek, cepet capek begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Jelas. Ya, biasanya membaca dalam hati ini tingkat kecepatannya itu biasanya lebih ya dibandingkan dengan membaca nyaring. Karena kalau misalkan membaca nyaring itu biasanya
karena harus didengarkan oleh orang lain, yang dengarkan harus paham. Kalau cepet-cepet nanti juga bisa jadi nggak paham gitu ya, informasinya nggak nyampe. Nah, kalau misalkan membacanya dalam hati ini berarti hanya untuk diri kita sendiri biasanya, bukan ke orang lain informasinya, berarti ya cepat pun nggak ada masalah selama kita bisa memahami isinya. Nah, begitu. Artinya apa? Ya, informasi kita dapatkan, bukan hanya membaca, hanya ngikuti tulisan, tetapi maknanya, informasinya nggak tersampaikan ke kita. Itu pun juga nggak sampai nanti tujuan dari membaca berarti. Kemudian yang berikutnya, tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuk. Kalau ya, karena misalnya menggunakan jari pun juga bisa lama juga begitu, bisa mengganggu. Kemudian yang berikutnya, mengerti dan memahami bahan bacaan. Ini jelas karena ini merupakan salah satu tujuan dari membaca. Untuk mendapatkan informasi berarti ujung-ujungnya memahami dan mengerti dari apa yang dibaca. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, dituntut kecepatan mata dalam membaca. Jadi yang bergerak itu, yang membaca itu adalah mata kita. Jadi dari mata itu turun ke hati. Bukan, maksudnya dari mata itu kita bisa paham, ya, bisa memahami tanpa harus kita membaca nyaring. Untuk yang biasanya masih belajar membaca, biasanya membaca nyaring baru difahami. Tetapi kalau untuk yang membaca dalam hati ini berarti tidak akan, ya, haruslah tidak ada kesulitan lagi terhadap cara membaca. Jadi tidak ada kesulitan lagi terhadap tingkat membacanya, ya. Jadi kecepatan mata itu nanti yang menentukan, ya. Jadi paling tidak harus latihan nih, matanya harus dilatih untuk jelalatan. Bukan jelalatan itu, bukan jelalatan yang negatif ya. Artinya dilatih untuk teliti, dilatih untuk fokus, dilatih untuk mudah untuk melihat sesuatu itu, pemahamannya mudah begitu, tanpa harus membaca secara nyaring, tetapi ketika melihat saja itu dia mudah untuk memahami. Nah, gitu. Kalau udah sampai tingkatannya ke sana, wah, cocok nih untuk jadi bukan hanya pengamat ya, tetapi cocok untuk jadi mata-mata gitu. Ya, karena hanya melihat saja tingkat untuk pemahamannya itu tinggi. Baik, kemudian yang berikutnya adalah membaca dengan sudah. Jadi kecepatan mata, membaca dengan pemahaman yang baik, yang jelas. Karena kalau misalkan kita bacanya meskipun dalam hati ternyata juga nggak bisa memahami dengan baik, ya kita berarti itu lepas dari tujuan membaca. Karena salah satu tujuan membaca adalah untuk mendapatkan informasi. Lah kalau nggak paham, kalau nggak dapat informasinya, berarti ya nggak ada gunanya kita membaca, ya. Nah, kemudian yang terakhir, dapat menyesuaikan tingkat kecepatan dengan tingkat kesukaran. Nah, begitu. Jadi tidak masalah, kadang nggak harus cepat terus, ya. Jadi mungkin untuk hal-hal yang perlu pemahaman yang lebih dalam, karena mungkin juga perlu difahami lebih detail, agak lebih lambat bacanya. Tapi ketika hal-halnya itu mungkin umum, ya nggak terlalu penting, bisa cepat. Nah, begitu untuk teknisnya. Nah, itu teman-teman. Baik, saya lanjutkan lagi. Berikutnya, membaca dalam hati ini dibagi menjadi dibagi menjadi dua kategori lagi, ya, menjadi dua kategori lagi. Yang pertama disebut dengan membaca ekstensif. Membaca ekstensif ini disebut juga dengan membaca cepat, ya. Sementara kalau membaca intensif itu berarti membacanya relatif waktunya lebih lama, karena dengan tujuannya kalau untuk yang ekstensif itu dia hanya tujuannya itu untuk mendapatkan pemahaman secara umum, secara global, ya, tidak secara detail. Sementara kebalikannya untuk intensif itu berarti informasi yang didapatkan ingin detail, ingin khusus, ingin paham sampai dengan hal-hal
ya sedetail-detailnya sampai dalam begitu. Nah, itu membaca intensif. Ya. Oke. Nah, itu dua klasifikasinya atau kategori untuk membaca dalam hati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membaca ekstensif. Kemarin kita juga sudah diskusikan ya, yaitu membaca cepat. Ya, membaca ekstensif atau membaca cepat ini pengertiannya berarti membaca secara luas, membaca untuk memahami hal-hal yang penting dengan cepat sehingga membaca secara efisien dapat didapatkan, ya, dapat dilaksanakan. Nah, ini kemarin juga sudah kita diskusikan. Menurut Tampu Bolon, definisi atau pengertian dari membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan. Tapi ingat, membaca cepat dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Itu yang paling penting ini. Dengan tidak mengabaikan tingkat pemahamannya. Ya. Oke. Karena meskipun umumnya membaca cepat ini pun juga ditentukan atau dipengaruhi oleh tujuan, isi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini menurut Colin Rose, pengertian membaca cepat itu adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman secara cepat, serta biasanya mencegah kita biar gak bosan. Nah, ini juga tujuannya, ini pun juga kalau nggak salah udah kita diskusikan, ya. Untuk tujuan dari membaca ekstensif atau membaca cepat ini. Yang pertama, memahami isi yang penting saja secara cepat. Kemudian yang kedua, memahami isi buku secara cepat dan hanya garis besarnya saja secara umum begitu. Kemudian juga yang ketiga, untuk memperoleh kesan umum dari suatu buku atau artikel. Ini cocok atau enggak, baik atau enggak. Terus kemudian ini isinya kira-kira menarik atau tidak, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran. Artinya dangkal itu ya tidak haruslah dalam, ya. Berarti hanya sedikit saja yang difahami, itu pun tidak ada masalah. Karena memang tujuannya bukan untuk mencari informasi atau tingkat pemahaman yang dalam atau sedetil-detilnya. Tidak, bukan itu, ya. Kemudian yang berikutnya, untuk memperoleh banyak pemahaman dari bacaan. Ya, jadi supaya yang kita baca itu banyak, supaya pemahamannya itu semakin banyak, berarti kita harus membaca sebanyak-banyaknya materi yang kita baca. Supaya membacanya juga yang banyak itu bisa kita dapatkan dengan cepat, ya sudah, berarti tingkat bacanya dari modul-modul, dari materi-materi, dari tulisan-tulisan yang kita baca itu pun juga harus cepat. Nah, gitu. Nah, kemudian memperoleh kesan umum dalam buku, artikel, ataupun tulisan singkat. Jadi memperoleh kesan umum saja. Terus kemudian yang ketujuh, mengenali topik bacaan. Nah, seperti yang juga sudah kita diskusikan tentang definisi topik. Topik itu sekali lagi topik itu kan maksud tujuan secara umum yang ingin disampaikan, gitu ya. Maksud tujuan secara umum yang ingin disampaikan itu topiknya. Ya, topiknya itu bahasannya itu tentang apa, gitu kan, secara umum. Ya. Nah, kalau di sini contoh misalkan sebuah buku. Nah, buku ini mau ngulas tentang apa sih? Ya, paling tidak dengan membaca cepat itu kita bisa memahami, oh ini Pak, buku ini tentang misalkan buku ini buku tentang penjelasan materi bahasa Indonesia nih untuk kelas 3. Materinya tentang ini kurang lebih. Nah, udah. Jadi dengan membaca cepat mungkin kita udah bisa dapatkan secara umum. Detailnya nggak apa-apa, nggak harus detail. Nanti dulu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, mendapatkan bagian-bagian yang penting, jelas. Ya, ini juga sudah kita diskusikan. Misalkan contoh, saya mau pakai bahan untuk nulis. Saya ambilkan referensi dari
buku-buku yang mendukung itu atau dari artikel-artikel yang mendukung itu. Supaya dari sekian ribu artikel itu saya bisa tahu mana yang cocok buat referensi, maka saya harus baca semuanya lah. Tapi kan kalau misalkan semuanya saya baca detail, ya kan belum tentu semuanya saya pakai, belum tentu semuanya artikel tulisan itu cocok untuk tulisan yang mau saya buat, belum tentu cocok dan mendukung dari tulisan yang ingin saya buat. Makanya untuk bisa memperoleh dan tahu nih dari sekian artikel itu yang cocok yang nanti akan saya pakai, ya saya baca secara cepat saja. Nah, sehingga saya akhirnya itu akan bisa memahami atau bisa mendapatkan, oh yang artikel ini ada relevansinya, ada hubungannya, berarti mungkin cocok untuk saya pakai. Oke, saya pilih nih, saya pisahkan. Yang ini enggak, ya udah enggak usah. Yang ini secara umum, oh ini mungkin cocok. Nah, baru supaya nanti itu pemahamannya lebih detail, baru kita bisa menggunakan pembacaan secara intensif, secara lebih dalam lagi untuk memahami lebih dalam. Tapi hanya untuk milah-milah saja, saya nggak perlu melakukan intensif. Buat apa? Yang nggak dipakai ya sudah, cukup dipilah saja, dan yang nggak kepakai ya sudah dikembalikan lagi begitu, bukan dibuang ya, dikembalikan bukunya nih. Kemudian menemukan atau menentukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Nah, ini juga sama nih. Saya dari sekian ribu buku yang ada di perpustakaan, kalau saya hanya butuhnya hanya tertentu saja, ya nggak perlu semuanya saya cari, atau saya nggak perlu dari sekian ribu buku itu saya buka semua. Nah, makanya saya perlu pilih lagi nih, dari sekian ribu buku, mau topik apa sih yang mau saya ambil? Oh, ini topiknya. Kira-kira mau bahasanya ini. Nah, kira-kira kalau begitu judulnya apa nih? Ya, saya ambil judul dulu. Dari judul-judul ini saya masih ada ratusan buku nih. Kan juga nggak mungkin semuanya kan. Oh, saya khususkan lagi. Oh, yang ada relevansinya, ada kata kuncinya ini. Oke, dari sekian saya pilih lagi. Oh, tinggal mungkin 10 buku. Oke, mungkin ini yang bisa saya ambil. Nah, dari sekian itu bahannya yang mana? Yang kira-kira dari 10 buku itu yang cocok dengan yang referensi yang mau saya ambil yang mana? Saya bukai, cocok. Oh, udah yang di halaman sekian buku ini. Nah, ini cocok. Yang lainnya nggak ada, ya udah balikin lagi. Kemudian yang lainnya kalau misalnya ada, oh halaman sekian ini cocok. Oke, catat, ambil. Yang lainnya nggak ada, oke kembalikan. Nah, begitu teman-teman. Ya. Baik. Berikutnya, nah ini juga ya jangan disamakan ya. Ini teknik ini jangan disamakan untuk nyari jodoh ya. Milah-milah, oh secara cepat ini nggak cocok, oh langsung singkirkan. Ya kalau misalkan mah silakan aja. Tapi ini berbeda topiknya, bahasanya. Ini untuk buku teman-teman ya, bukan untuk yang itu. Baik, berikutnya. Manfaatnya sekarang, kalau tadi kan tujuannya. Sekarang manfaat dari membaca cepat. Membaca cepat, yang pertama kita bisa memahami bagian bacaan yang penting, mana yang enggak dengan cepat. Kemudian yang kedua, mengetahui gambaran secara umum dari isi buku. Jadi dengan membaca cepat itu kita manfaatnya ya bisa tahu secara umum, ini buku ini tentang ini, oh novel ini tentang ini, oh yang ini tentang ini, ceritanya tentang ini, gambarannya seperti ini, jalan ceritanya kira-kira seperti ini. Nah, begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, mengetahui isi buku secara cepat. Oh, isinya tentang apa saja sih kira-kira. Nah, gitu. Kemudian memperoleh pemahaman yang secara dangkal. Ya, jelas itu dari tujuan tadi kita dapat mengambil manfaat. Kemudian memperoleh hal-hal yang baru. Mungkin kita belum pernah baca, tapi dengan membaca cepat itu kita dapat informasi yang baru. Ya, secara cepat juga begitu. Kemudian memperoleh bahan yang diperlukan secara cepat pasti, ya kan. Kemudian untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat, ya pasti, ya, dan efektif juga. Kemudian dalam waktu yang singkat dapat menelusuri bahan halaman buku maupun bacaan, ya, jelaslah dengan teknik baca cepat kita bisa mencari halaman-halaman buku, kemudian juga mencari bahan bacanya juga secara cepat. Kemudian tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang detail-detail yang di sana kita tidak perlukan. Nah, gitu. Karena kan ya yang kita ingin dapatkan yang penting saja. Ya sudah.
Kalau misalkan yang nggak penting ya udah tinggalin aja gitu ya. Kemudian yang ke-10 itu mampu menumbuhkan minat baca. Jadi kalau misalkan kita nggak memang lagi malas-males ya, kemudian juga daripada waktu terbuang percuma, ya udah baca deh, tapi bacanya biar nggak bosen gimana? Yang penting ya baca cepet aja, nggak perlu paham dalam-dalam, yang penting ya kurang lebih pahamlah gambaran umumnya begitu ya. Yang penting kita ada minat bacanya terhadap sebuah tulisan. Nah, gitu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin disampaikan atau mungkin saya jelaskannya kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan nih, silakan. Ada yang kurang jelas? Saya terlalu cepat? Atau bagaimana, teman-teman? Ada pertanyaan? Ini sederhana saja, sederhana sebetulnya, tetapi juga penting kita tahu secara teoritis ya. Jadi secara teoritis pun kita tahu, mungkin kita sudah terbiasa melakukannya, tetapi paling tidak secara teoritisnya seperti ini, begitu teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan kembali. Berikutnya, membaca ekstensif ini digolongkan lagi atau diklasifikasikan lagi, dikelompokkan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama disebut dengan membaca survei. Apa itu membaca survei gitu kan? Ya, apakah semuanya nggak sama? Oh, beda dong gitu kan. Makanya ada pengelompokan. Kalau semuanya sama, ya nggak perlu ada pengelompokan gitu kan. Yang kedua, membaca sekilas. Yang ketiga, membaca dangkal. Nah, masing-masing itu apa pengertiannya dan seperti apa, kita diskusikan lebih lanjut. Membaca survei itu teknisnya, kita ngomong teknis nih, caranya gitu ya, prosedurnya. Membaca survei itu artinya kita comot, nggak semuanya kita ambil. Namanya juga survei kan. Pernah teman-teman kan sering kan dengar istilah survei. Seperti apa survei itu? Kan sering kan di TV, survei membuktikan begitu kan? Apa itu survei? Ada yang tahu nih survei? Sering nggak itu? Di TV sering gitu kan. Menurut survei dari lembaga lembaga riset sensor ini begini, menurut survei dari ahli ini begini, menurut survei dari koran ini begini, menurut survei dari ini begitu dan seterusnya. Survei menjelajahi, membuktikan, menilai, seleksi, pembuktian, good. Tapi kita coba lihat. Survei itu pada hakikatnya itu hanya mengambil beberapa bagian dari keseluruhan. Itu pengertiannya nih survei. Contoh, ada 100 orang. Ada buku 100 halaman. Nah, survei itu berarti tidak keseluruhannya itu dibuka. Tidak keseluruhan orang itu diambil. Ya kan? Itu namanya survei, teman-teman. Survei itu berarti nanti dari 1.000 orang tidak semuanya dilibatkan, hanya mungkin 100 orang saja itu sudah dianggap mewakili dari semuanya, dari kebanyakan begitu teman-teman. Oke, makanya kan kalau teman-teman lihat nih survei-survei itu ya ada tekniknya lagi nih. Teknik survei ada lagi, ada random sampling dan seterusnya ya, macam-macam lagi itu teknisnya. Tetapi kan paling tidak teman-teman sekarang haruslah paham dulu apa yang dimaksud dengan survei ya. Jadi survei itu teknik untuk mencari data salah satunya begitu ya. Tapi caranya itu tidak keseluruhannya diambil. Contoh, saya melakukan survei, apakah murid-murid KPJ itu semuanya menyukai pelajaran bahasa Indonesia yang saya pelajaran bahasa Indonesia. Misalkan saya ngomong murid-murid KPJ, berarti kalau saya ngomong judulnya itu murid-murid KPJ, berarti kan dari seluruh total begitu kan? Betul?
Gambarannya begitu kan. Tapi kalau saya ngomong melakukan survei, berarti tidak semuanya mungkin dilibatkan, tidak semuanya dilibatkan. Mungkin cukup beberapa orang yang yang diambil, yang mana secara hukum, secara aturan itu sudah diperbolehkan, sudah dianggap mewakili dari kesemuanya. Itu namanya survei. Makanya contoh di TV, survei elektabilitas dari calon, misalkan calon gubernur, calon bupati, calon apa lagi nih, ya calon presiden begitu kan. Itu tidak semuanya rakyat wilayahnya itu diikut sertakan. Ya mungkin hanya random sampling, hanya beberapa aja. Dari 2 juta penduduk, mungkin yang diambil, yang dianggap secara aturan, secara hukum itu juga sudah mewakili. Nah, nanti ada aturan lagi nih, berapa persen itu nanti ada itu di teknik pengambilan data itu, ya. Ketika teman-teman nanti menjadi peneliti itu nanti ada pelajarannya itu. Nah, itu sudah dianggap mewakili dari keseluruhan warga begitu. Ya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, misalkan, tingkat elektabilitasnya tinggi, berapa persen? Nah, 80%. Apakah itu nanti akan membuktikan 80% itu sama dengan hasil yang real? Nah, belum tentu. Itu hanya teknik, hanya survei. Bisa iya, mungkin bisa tidak. Tergantung dari tingkat kepercayaan dari tekniknya. Kalau misalkan tekniknya itu mungkin juga ya ngawur sembarangan, mungkin itu juga bisa dipertanyakan kebenarannya atau keabsahannya. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat, elektabilitasnya ini tinggi, ini bagus, ini 80%, pasti nanti jadi begitu kan? Misalkan nih. Ya. Tapi ketika dibuktikan ketika pemilihan kan kadang-kadang juga nggak belum tentu gitu kan. Ya gitu. Tapi seharusnya ini kalau secara hukum nanti sebagai peneliti, teknik itu akan paling tidak itu mewakili dari kondisi yang sesungguhnya. Seharusnya secara ilmiah teman-teman, survei itu harus mewakili, ya. Hasilnya itu haruslah mewakili dari secara umum, paling tidak itu mendekati. Kalau tidaklah 100%, haruslah di atas 90%. Makanya disampaikan juga untuk untuk tingkat kesalahannya itu sekian persen itu ada. Semakin besar tingkat kesalahannya, berarti tingkat kepercayaannya akan semakin rendah. Artinya hasil yang survei itu tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan valid. Nah, gitu, tidak bisa dikatakan valid. Tingkat validitasnya mungkin akan rendah. Semakin rendah tingkat validitasnya berarti tingkat kepercayaannya juga akan semakin rendah. Ya. Nah, begitu. Ini pun juga sama dalam teknik membaca. Dari 100 halaman, kalau misalkan membaca semuanya kan capek, padahal kita kan mungkin butuhnya cepat dan seterusnya, kita bisa lakukan membaca survei. Kira-kira ini buku cocok nggak? Isinya kira-kira sesuai nggak dengan yang saya inginkan atau yang saya harapkan. Nah, kalau misalkan buku baru, kira-kira ini saya beli cocok nggak? Bener nggak ini saya beli? Jangan-jangan ketika dibeli, dibaca detail, dibahas, ternyata isinya jauh dari yang saya inginkan. Nah, begitu. Nah, kita bisa lakukan teknik membaca survei. Caranya, biasanya membaca survei ini yang diambil, yang dibaca, yang dibuka itu yang pertama, ya kan? Oke. Ini gambaran umum, berarti isi kontennya. Oke. Saya lanjutkan di sini. Nah, ini. Jadi, caranya, teknik ini kita bisa lakukan dengan pertama, buka judul bacaannya atau judul bukunya. Nih, judulnya tentang apa? Ya kan? Kira-kira judulnya ya mendekati. Belum tentu judulnya mungkin kelihatannya mendekati, tetapi apakah kira-kira dalaman isinya itu juga sama dengan yang saya harapkan? Ya kan juga belum tentu kan. Nah, setelah judul buku,
lihat kata pengantarnya, lihat daftar isinya. Jadi jangan langsung ke isi. Judulnya, lihat kira-kira cocok. Oke, buka yang kedua, kata pengantarnya. Kenapa? Di dalam kata pengantar itu biasanya dijelaskan secara umum, secara gambaran umum oleh penulis itu sendiri. Bukunya itu nanti bahas tentang apa sih? Tujuan dari penulisan buku itu apa sih? Itu dijelaskan di situ. Ya, kemudian daftar isinya. Nih, bener nggak nih? Judulnya oke, kata pengantarnya katanya itu membahas tentang ini. Betul nggak isinya nanti juga begitu. Lihat di daftar isi bab 1, topik 1, 2, bab sekian. Oh ya, ternyata betul. Nah, gitu kan. Kurang yakin lagi, buka di bagian akhir biasanya itu di sini ada kesimpulan. Itu jika ada nih. Biasanya nih kalau misalkan untuk buku-buku yang dijual-jual sekarang itu kan di belakang itu kan sering itu ada ulasan atau kesimpulan atau apa yang mungkin ditulis oleh orang lain gitu kan, mungkin juga ditulis sendiri oleh penulisnya. Jadi di belakang itu biasanya dituliskan. Kalau nggak ada juga nggak masalah, nggak perlu gitu kan. Ini jika ada nih. Kemudian yang ketiga, indeks. Itu pun jika ada. Tahu kan indeks? Teman-teman tahu kan indeks ya? Yang dimaksud dengan indeks tahu teman-teman? Nggak apa-apa Mbak Santi, kalau gambarnya muter-muter tapi kan suara saya masih jelas ya. Ya, mudah-mudahan suaranya masih jelas nih, bisa didengarkan dengan baik. Teman-teman pernah tahu nggak yang dimaksud dengan indeks di sini? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah tahu tempatnya? Ada yang pernah tahu? Oh iya Pak, saya tahu kalau di Taipei itu tempatnya itu bisa di TMS Pak, itu lantai underground itu di blok Y kan, di sana itu ada indeks gitu kan. Kalau di Hsinchu ada Pak dekatnya. Indeks itu ada Pak di sini Pak, yang biasanya juga jual-jual apa namanya barang-barang Indonesia gitu kan. Bukan itu teman-teman. Tapi indeks itu biasanya di sana ada daftar istilah-istilah yang eh, yang nanti juga apa namanya. Jadi ada daftar istilah, terus kemudian ada terjemahannya. Istilahnya itu pengertiannya apa dan nanti dijelaskan di indeks itu halaman pembahasan tentang ini di halaman berapa. Nah, begitu. Oke. Paham ya? Teman-teman ya, indeks itu kalau teman-teman pernah buka buku, biasanya di halaman belakang itu nanti ada semacam daftar kayak apa namanya? Istilah begitu. Kemudian dari situ istilah itu pengertiannya apa dan kemudian dikasih tahu halaman berapa nih buku yang membahas tentang ini, begitu. Nah, itu namanya indeks. Jadi lihat indeks itu kan nanti bisa lihat, oh ada nih bahasan tentang ini, istilah ini, oh halaman sekian. Nah, berarti kan nanti bisa kita simpulkan, ini buku cocok atau tidak, sesuai atau tidak dengan yang saya inginkan, yang ingin saya baca lebih detail, yang ingin saya pahami lebih detail, lebih dalam lagi, begitu. Itu teknik survei, artinya comot sini untuk dibuka, dibaca, nggak semuanya, nggak perlu di dalamnya, hanya halaman judul, kata pengantar, daftar isi, terus kemudian lembar kesimpulan kalau ada, lembar indeks kalau ada. Nah, itu cukup. Itu teknik survei, teman-teman. Paham ya? Pernah seperti ini kan? Pernah melakukan kan? Saya yakin pernah nih, kalau misalnya teman-teman juga pernah sekolah dulunya ya. Nah, cuman kan nggak tahu kalau itu namanya membaca survei kan? Nah, saya kasih tahu nih sekarang. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Membaca survei? Jelas ya? Hah? Nggak jelas, Mbak Santi? Nggak jelas? Atau nggak paham? Yang mana yang belum? Oh, jelas. Oh, saya kira nggak Pak itu nggak paham. Yang lain? Yang berikutnya? Paham ya? Bisa dilanjutkan?
Baik, kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi. Berikutnya, membaca sekilas. Nama lainnya disebut dengan skimming. Ya, skimming. Membaca sekilas atau skimming itu, teman-teman pernah skimming itu seperti apa ya? Oh ya, teman-teman lihat kayak pernah fotokopi kan ya, pasti ya. Pernah memfotokopi sesuatu atau pernah melakukan menyekan sesuatu. Pernah nggak nih teman-teman? Pernah kan ya? Jadi kurang lebih kayaknya seperti itu analoginya, contohnya. Jadi langsung kayak di kayak di scan begitu, set begitu, dah set begitu. Nah, skimming itu mirip-mirip seperti itu. Jadi tapi yang menyeken begitu kan, yang melihat begitu adalah mata kita. Nah, jadi skimming itu kegiatan membaca dengan mengandalkan kecepatan gerak mata dalam melihat dan memperhatikan bahan tertulis. Jadi mulai dari atas dilihat, dari baris pertama ya, mulai dari halaman pertama, baris pertama, ya huruf pertama kali, kemudian dari situ start. Nah, kayak di scan begitu, dari kiri ke kanan, bawahnya lagi dari kiri ke kanan, bawahnya lagi dari kiri ke kanan, sampai nanti pada baris terakhir, pada huruf terakhir. Itu teknik skimming namanya. Ya. Ini juga saya yakin teman-teman juga sering kan menggunakan teknik ini kan, cuman mungkin namanya aja yang nggak ngerti ya. Nah, itu namanya teknik skimming. Jadi menggunakan mata, mengandalkan mata, memanfaatkan kecepatan mata untuk memperhatikan bahan tulisan dan membacanya. Jadi menggunakan mata membacanya itu dengan tujuan untuk mendapatkan ya informasi secara cepat juga. Nah, teknik ini seperti yang saya sampaikan tadi, seperti kayak menjelajahi, dari huruf pertama, begini dijelajahi begitu, atau kayak menyapu gitu, dari kiri kanan, dari atas ke bawah, dari tulisan baris pertama, huruf pertama dari kiri ke kanan, kemudian bawahnya lagi dari kiri ke kanan, terus sampai selesai. Habis itu balik lagi halaman berikutnya, kemudian lakukan hal yang sama lagi. Nah, begitu, secara cepat. Nah, itu untuk apa? Ya ingat, bukan hanya kurang kerjaan begitu ya, tetapi memang tujuannya untuk mendapatkan hal-hal yang penting di situ dan juga untuk memahami. Nah, itu jangan lupa, tetap harus paham, tetap jangan lupa tujuan dari pembacaan itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau misalkan kita lupa tujuan membaca cepat, ya udah berarti kurang kerjaan aja ini ya. Ketika ditanya apa ini, isi buku tentang apa sih tuh, nggak tahu. Berarti itu nggak sukses, atau misalkan lupa tujuan dari baca cepat itu tuh apa. Oke. Baik, berikutnya skimming ini umumnya digunakan, kita manfaatkan, kita lakukan itu dengan tujuan atau untuk kepentingan, misalkan pertama itu untuk mengenal topik bacaan. Jadi topiknya tentang apa sih gitu kan? Ini tentang apa sih? Oh, topiknya ini tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tentang apa? Oh, hutan. Hutannya kenapa? Terbakar. Terbakarnya kenapa? Oh, ini ada yang sengaja bakar nih. Nah, misalkan nih contoh. Ini topiknya tentang apa sih? Oh, topiknya ini tentang teknologi HP baru, HP yang terbaru. Teknologinya apa? Oh, ini ditemukan atau HP yang baru ini menggunakan prosesor yang lebih canggih. Canggihnya apa? Ini biasanya kan quad core, kayak ini sudah multi quad core-nya. Oh, udah baru lagi nih. Nah, seperti itu contoh ini ya. Jadi mengenal topik bacaan. Yang kedua, mengetahui pendapat orang lain atau opini ya. Jadi secara cepat. Kemudian mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan.
Ya jelas, ini pun juga tujuan dari membaca cepat. Kemudian yang keempat, mengetahui organisasi tulisan. Dari strukturnya seperti apa sih, dari awal sampai akhir. Contoh nih, misalkan saya kan juga lagi nyusun tesis. Tesis itu selain saya juga ingin melihat isinya tentang apa, maka dengan teknik skimming itu saya juga bisa lihat, kalau mulai dari halaman pertama itu judul, yang kedua itu nanti ada halaman pengesahan, yang ketiga itu nanti ada ada preview atau pengantar atau semacam kata BLC begitu. Kemudian yang berikutnya, halaman berikutnya ada daftar isi, berarti berikutnya nanti strukturnya itu ada daftar dari mungkin singkatan, daftar singkatan. Yang berikutnya itu adalah pendahuluan, pengantar, pendahuluannya isinya tentang ini dan seterusnya sampai di akhir nanti sampai kesimpulan. Nah, kita bisa memahami secara umum, secara cepat nih strukturnya, ya, tanpa membaca lebih detail karena mungkin juga nggak diperlukan pemahamannya, hanya strukturnya yang saya inginkan gitu. Organisasi, ya, strukturnya. Kemudian yang terakhir itu penyegaran terhadap bahan yang pernah dibaca, ya, artinya merefresh. Daripada saya sekarang nggak ada kerjaannya udah selesai semua, daripada saya bosen nggak ada ngapa-ngapain, baca lagi deh. Loh, bukunya kan udah semua saya baca nih, ini ada 100 buku udah pernah saya baca semua, ya sudahlah. Daripada saya juga bosen baca detail, ya seadanya aja ini saya ambil, comot begitu aja, merefresh. Nah, cepet karena udah pernah nih langsung cepet begitu untuk mengulang, merefresh kembali gitu ya. Nah, ini juga kita bisa lakukan untuk skimming. Oke? Baik. Yang berikutnya, ya, selamat datang Mbak Mugi, ya. Oke, silakan untuk gabung. Yang ketiga, jenis yang ketiga atau kategori yang ketiga untuk membaca cepat ini atau membaca ekstensif ini adalah disebut dengan membaca dangkal atau superficial reading. Ya, dangkal ya, pokoknya asal kulitnya dapat udah gitu aja, ya. Jadi nggak perlu detail sampai dalam, sampai ke sumsumnya, nggak sampai tulang sumsumnya, ya, sampai artinya nggak sampai dalam detail. Nah, pengertiannya adalah kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang kita baca. Caranya bagaimana? Apa perbedaannya dengan yang dua yang sudah kita bahas tadi? Nah, ini dilakukan, ya, teknisnya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan serta mengisi waktu senggang. Nah, ini juga kita bisa lakukan ini. Ini yang paling umum, ya. Baca novel, baca biasanya teman-teman kalau untuk kesenangan itu baca novel ya. Ya, novel kan biasanya ya, atau komik begitu kan? Apalagi komik, novel, majalah gitu kan. Nah, gitu kan. Kadang-kadang juga nggak perlu detail. Nah, gitu. Jadi hanya asal aja gitu kan. Yang penting ya hanya untuk ngisi waktu, ya, ngisi waktu senggang untuk biar happy aja begitu kan. Terus kemudian apalagi nih, bacaannya juga bukan bacaan yang detail seperti halnya kayak buku-buku pelajaran begitu, ya. Sehingga untuk kita karena memang kita tidak dituntut untuk punya pemikiran atau punya pemahaman yang dalam dari tulisan tersebut. Nah, itu kita bisa kita sebut model ini adalah membaca dangkal saja, gitu ya. Ya, jadi antar tiga jenis baca ekstensif ini, mulai dari yang pertama itu adalah membaca survei, yang kedua itu membaca skimming, dan yang ketiga itu membaca dangkal. Sudah tahu perbedaannya, teman-teman? Sudah bisa memahami perbedaannya seperti apa sehingga nanti bisa membedakan? Paham? Bisa membedakan antara satu dengan yang lain? Halo? Halo? Paham?
Sudah bisa bedakan? Pak, oh misalkan saya kalau sama ini, oh tolong lakukan teknik survei. Sudah tahu caranya bagaimana? Sudah bisa melakukan bagaimana kira-kira? Gimana tadi kesimpulannya? Kalau survei itu berarti, kalau skimming bagaimana? Kalau superficial reading bagaimana? Udah bisa paham? Kalau sudah ada yang paham, pertanyaan saya, ada nggak yang belum paham? Ayo. Ada yang belum paham nggak? Yang saya tanya, yang belum paham ada nggak? Yang sudah paham berarti nggak perlu jawab. Oke, nggak ada? Nah, ini teman-teman terlalu cerdas nih. Oke, nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, kita pindah ke topik yang berikutnya, yaitu paragraf eksposisi. Kalau kemarin kan teman-teman juga sudah saya ajak untuk membahas tentang paragraf deskripsi, ya kan. Nah, sekarang saya ajak untuk mendiskusikan tentang paragraf yang berikutnya, ya, yaitu untuk eksposisi. Saya yakin ini juga sudah tahu teman-teman. Oke, dari yang sudah kita jelaskan kemarin, mohon maaf. Oke, jadi seperti yang sudah kita diskusikan, bahwa yang dimaksud dengan paragraf eksposisi ini adalah sebuah tulisan, ya tentunya dalam bentuk paragraf gitu ya, paragraf yang tulisannya isinya memberikan informasi mengenai sebuah teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang membacanya akan bertambah wawasan. Tidak berusaha untuk mengajak atau membujuk atau membuat inspirasi dan sebagainya. Jadi intinya berisi tentang teori, teknik, kiat, petunjuk. Contoh misalkan di tulisan-tulisan hasil riset, hasil survei, hasil penelitian, ya, buku pelajaran, terus buku yang tulisan yang menjelaskan tentang tips, ya kan, tips, masih ingat ya, tips ya. Nah, ya betul, Mas. Tips, ya, bukan tips yang itu ya, bukan yang sambil carinya di giniin ya. Itu beda lagi tuh. Ya, biasanya tukang ini, tipsnya mana gitu kan. Uang rokok deh gitu kan. Ya, jangan dibiasakan uang rokok ya. Ya, kenapa? Karena saya bukan perokok. Jadi langsung aja. Baik. Jadi teori, teknik, kiat, petunjuk. Misalkan buku-buku manual, petunjuk penggunaan barang. Untuk yang barang-barang baru misalkan resep dan seterusnya, itu juga sama. Itu berarti kemungkinan besar paragrafnya itu adalah ekspositif. Kecuali kalau bukunya resep tapi di sana menjelaskan menggunakan panci, pancinya itu yang yang luas, yang diameternya sekian, bahannya sekian, warnanya kayak gini dan seterusnya. Itu bukan lagi eksposisi, tapi deskripsi. Ya beda lagi. Jadi kita harus betul-betul bisa membedakan nih. Tapi kalau sudah membahas kiatnya, nanti setelah ini masak ininya ditumis sekian menit, terus kemudian itu berarti eksposisi, ya. Baik, berikutnya ciri-cirinya tentunya juga kita pasti sudah bisa memahami. Yang pertama, jelas mengandung informasi, karya tulis gitu yang sifatnya non fiksi, karena lebih ke ilmiah begitu ya. Kemudian bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan. Jadi eksposisi itu menjelaskan atau memaparkan, bukan memberikan gambaran, bukan untuk mengajak atau untuk beradu argumen atau opini, bukan ya. Bukan mengajak, membujuk, bukan, tapi memaparkan, menjelaskan tentang sesuatu hal, ya. Kemudian berdasarkan fakta dan tidak bermaksud mempengaruhi. Nah, itu
untuk ciri-cirinya. Nah, tujuan dari paragraf ini adalah untuk memberikan informasi pengetahuan yang luas ya kepada pembaca supaya memiliki pengetahuan maupun pandangan yang luas ya tentang suatu hal, entah itu teori, ilmiah dan seterusnya ya. Tulisan makanya di sini pun juga biasanya eksposisi juga disebut dengan pemaparan ya. Yang memberikan paparan begitu. Tulisan yang biasanya berbentuk paragraf eksposisi ini antara lain misalkan sering akan kita jumpai pada artikel ilmiah, jurnal, kemudian juga ceramah, kemudian materi pelajaran, perkuliahan, buku-buku ilmiah, buku pelajaran, buku modul, buku apalagi nih ya, dan lain-lain lah gitu ya. Dan lain-lain. Nanti ya kira-kira yang isinya seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi untuk bisa untuk mendapatkan atau memberikan gambar kira-kira seperti apa sih paragraf eksposisi, ya udah buka buku pelajarannya seperti itu kurang lebih ya. Oke, berikutnya untuk teknik penulisan. Nah, ini seperti yang kemarin sebetulnya belum kita bahas nih yang ini ya. Paragraf eksposisi ini untuk teknik penulisannya itu ada beberapa jenis, dibagi nih. Yang pertama menggunakan teknik sebab akibat. Ini yang kemarin saya diskusikan dengan teman-teman nih. Ya, contoh nih. Jalan Gejayan akhir-akhir ini sering macet dan semrawut. Lebih dari separuh jalan kendaraan tersita oleh kegiatan perdagangan kaki lima. Untuk mengatasinya, pemerintah akan memasang pagar pemisah antara jalan kendaraan dan trotoar. Pagar ini juga berfungsi sebagai batas pemasangan tenda pedagang kaki lima tempat mereka diizinkan berdagang. Pemasangan pagar pembatas ini terpaksa dilakukan mengingat pelanggaran pedagang kaki lima di lokasi itu sudah sangat keterlaluan. Sebab akibat. Sebabnya apa? Bisa kita lihat ya. Akibatnya apa? Akibatnya ya. Jadi ini sebab akibat atau mungkin akibat sebab, bisa lah bolak-balik ya. Ya, pertama akibatnya sih Jalan Gejayan akhir-akhir ini sering macet dan semrawut. Nah, itu topiknya tentang itu. Jalan Gejayan akhir-akhir ini macet, semrawut. Itu yang mau diomongin. Loh, kenapa sih? Oh, ternyata penyebabnya itu hampir sebagian besar jalannya itu disita karena ada kegiatan perdagangan kaki lima. Nah, gitu. Untuk mengatasinya bagaimana? Pemerintah akan memasang pagar pemisah. Pagar ini berfungsi untuk ini. Pemasangan pagar ini terpaksa dilakukan mengingat pelanggaran pedagang kaki lima di lokasi ini sudah sangat keterlaluan. Jadi akibat sebab begitu, teman-teman. Oke? Ya, paham ya? Berikutnya, ini teknik sebab akibat. Teknik yang kedua menggunakan teknik definisi. Ya, jadi definisi itu berarti kan arti dari sebuah topik, arti dari kata begitu ya. Ada definisi pengertian atau arti dari topik yang dibahas. Contoh, kegiatan menulis sebagai kegiatan terpadu melibatkan berbagai kemampuan, baik yang berkaitan dengan kebahasaan maupun non-kebahasaan. Nah, gitu. Selain penulis harus dapat memilih topik dan merumuskannya ke dalam judul, ia harus dapat memilih kata, istilah, bentuk kata yang tepat, dan menyusunnya ke dalam kalimat dan paragraf yang baik dan efektif.
Bahkan penulis juga harus menguasai permasalahannya dan konteks pembacaannya. Jadi, penulis merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang melibatkan sejumlah komponen kemampuan yang berlainan. Nah, begitu. Jadi, itu menggunakan teknik definisi. Jadi, sebetulnya topiknya tentang apa? Kegiatan menulis. Definisinya apa? Ya kurang lebih kegiatan terpadu melibatkan berbagai kemampuan, baik yang berkaitan dengan kebahasaan maupun non-kebahasaan. Nah, begitu intinya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk jadi ini teknik definisi. Jadi dari topiknya itu diterjemahkan, ya, didefinisikan, sehingga pengertian, pemahaman pembaca tentang topik itu bisa lebih dalam lagi mengenai topiknya itu. Contoh di sini kegiatan menulis. Nah, gitu kan. Jadi kegiatan menulis itu diterjemahkan sebagai apa? Kegiatan terpadu dan seterusnya, bla 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 begitu. Ya kan? Terus kemudian ditambahkan lagi penjelasannya sehingga paling tidak pembaca seperti saya paham akhirnya. Oh, ternyata kegiatan menulis itu banyak kaitannya ya. Jadi banyak yang dilibatkan. Baik itu yang kaitannya kebahasaan maupun non kebahasaan. Apa aja nih? Jadi penulis harus dapat memilih topik, merumuskannya ke dalam judul, kemudian juga dapat memilih kata, istilah, bentuk kata yang tepat, terus kemudian menyusunnya ke dalam kalimat dan paragraf yang baik dan efektif, dan juga harus menguasai permasalahan serta konteks pembacaannya. Nah, gitu. Oh, artinya ya penulis berarti kegiatan yang kompleks begitu ya. Oke, paham? Di sini teman-teman, jadi definisinya dijelaskan begitu. Sekarang pertanyaan saya, Mbak Cynthia, ada nggak? Ada kan? Mbak Cynthia? Masih bersama saya kan, Mbak Cynthia? Halo? Halo? Ada orang nggak? Orangnya ada nggak nih? Mbak Cynthia? Oh, ya sudah. Kalau nggak ada berarti lagi ditinggal nih. Nggak tahu nih kemana nih. Oke, berikutnya. Mbak Wahyu. Ada kan? Oh, ada. Oke. Mbak Wahyu. Saya tanya. Sekarang ini kan paragraf eksposisi, ya kan? Paragraf eksposisi. Pertanyaan saya dari yang sudah saya bacakan tadi, paragraf eksposisi ini, jika dilihat dari letak kalimat utamanya, ini termasuk paragraf apa jenisnya? Apakah deduktif, induktif atau campuran? Saya tanya Mbak Wahyu. Silakan dijawab. Oke. Sekarang perhatikan pada kalimat pertama di baris pertama, Mbak, dengan kalimat yang terakhir di paragraf itu. Meskipun kalimatnya itu berbeda, kira-kira intinya sama nggak itu? Kegiatan menulis sebagai kegiatan terpadu melibatkan berbagai kemampuan, baik yang berkaitan dengan kebahasaan maupun non-kebahasaan. Yang terakhir, jadi menulis merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang melibatkan sejumlah komponen kemampuan yang berlainan. Sama nggak Mbak Wahyu? Idenya yang ditulis itu. Halo, Mbak Emi, gimana? Sama nggak nih? Nah, kalau sama berarti paragraf ini termasuk jenis paragraf apa jika dilihat dari letak kalimatnya, letak kalimat utamanya. Paragraf campuran. Nah, begitu. Oke. Karena kalau Mbak Wahyu tadi bilang ini paragraf deduktif, berarti kan hanya kalimat utamanya kan hanya terletak di awal paragraf lah. Padahal ini di awal dan di akhir itu adalah sama topiknya.
Ya kan? Hanya beda kata-kata dikit, tapi kan intinya sama itu. Berarti ini disebut dengan paragraf campuran, yang mana kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Oke, jelas ya, Mbak Wayu? Yang dibahas? Yang dibahas apakah ini? Kayaknya beda deh. Mungkin beda tulisannya. Oke, ingat teman-teman. Ada... Loh, ini kan bukan sebab akibat. Nah, ini nih. Beda lagi nih. Beda nih, kita harus lihat tulisannya secara menyeluruh, Mbak. Ini kan kita diskusikan kalau yang tadi, yang awal tadi ini kan sebab akibat. Ya kan? Kalau sebab akibat begini pasti kemungkinan besar kalau nggak deduktif ya induktif. Tapi yang kita diskusikan sekarang adalah yang teknik definisi. Nah, kebetulan nih paragrafnya bentuknya seperti ini tulisannya. Ya kan? Baca dulu tulisannya. Nah, padahal kita lihat nih sekali lagi nih. Ya. Kan ini kan teknik definisi. Pertama, bukan sebab akibat. Yang sebab akibat kan tadi udah selesai kita diskusikan. Oke. Mbak Wayu. Pak, oke, jelas enggak nih? Dan kita lihat betul nih tulisannya karena paragrafnya pasti beda nih. Saya untuk paragrafnya contohnya beda lagi ini. Oke ya. Nah, makanya kita lihat betul-betul kita perhatikan dulu contoh yang ada di sini. Jangan dianggap bahwa ini sama dengan kemarin. Nah, ini beda nih, nggak sama gitu ya. Mirip-mirip tapi sebetulnya nggak sama. Makanya saya tanyakan di sini. Oke? Baik, sekarang dari teknik definisi kita pindah ke teknik klasifikasi. Klasifikasi pengertiannya kan pengelompokan. Berarti gambarannya paragraf itu nanti itu menjelaskan tentang pengelompokan begitu. Tentang penggrupan, tentang ada kelompok-kelompoknya begitu ya. Nah, contoh nih paragrafnya saya bacakan. Didengarkan baik-baik. Dalam tulis-menulis atau mengarang diperlukan berbagai kemampuan, baik yang berkaitan dengan kebahasaan maupun yang berkaitan dengan pengembangan ide atau gagasan. Jadi ada dua kelompok yang ingin dijelaskan nih. Yang kemampuan tentang tulis-menulis nih, yang kaitannya satu, kelompok yang pertama berkaitan dengan kebahasaan. Kelompok yang kedua berkaitan dengan pengembangan ide gagasan. Nah, dari dua kelompok ini dijelaskan klasifikasinya. Yang tergolong kemampuan kebahasaan, yakni kemampuan menerapkan ejaan, tata tulis, kosakata, istilah, dan penyusunan kalimat yang efektif. Itu kelompok yang pertama, didefinisikan nih, diklasifikasikan, dijelaskan nih untuk klasifikasinya, pengelompokannya begitu. Yang tergolong kemampuan mengembangkan ide adalah kemampuan mengembangkan paragraf, kemampuan mengelompokkan pokok bahasan, dan dalam urutan yang sistematis dan logis. Jadi modelnya seperti ini, itu teknik klasifikasi. Jadi topiknya di sini ada dua hal, ada dua kelompok. Kemudian dari kelompok ini diklasifikasikan lagi, dijelaskan lagi, dijelaskan jenis-jenisnya ini apa saja ini. Kalau yang kelompoknya ini dan seterusnya. Nah, itu untuk teknik klasifikasi. Bisa difahami, teman-teman? Mbak Emi, jelas? Mbak Mugi, Mbak Kesia, Mbak Kesia, namanya tidak bisa dirubah lagi ya? Mbak Setia, Masnya juga nggak bisa namanya dirubah lagi ya.
untuk FB-nya. Oke, jelas ya? Nah, sekarang saya tanya nih ke Mbak Fitri. Ada nggak Mbak Fitri? Masih bersama saya kan? Mbak Fitri? Ya, oke. Sekarang yang saya tanyakan pertanyaannya sama. Jika sekarang dilihat dari letak kalimat utamanya, paragraf ini termasuk deduktif, induktif, atau campuran? Mbak Fitri. Gimana? Halo, Mbak Fitri. Gimana? Termasuk induktif. Induktif apa pengertiannya gimana, Mbak? Oke, coba saya buka dulu, bisa nggak mikrofonnya ya? Saya buka mikrofonnya ya. Saya mau denger nih suaranya nih. Mbak Fitri, silakan Mbak. Iya, Pak. Pengertian dari paragraf induktif kemarin apa? Kalimat utamanya ada di awal kalimat. Ada di awal paragraf. Ayo, di awal paragraf. Ada di awal kalimat. Ada di awal, Pak. Di awal kalimat atau awal paragraf? Di awal kalimat atau awal paragraf? Nah, betul? Apakah betul teman-teman? Nah, pengertiannya terbalik Mbak. Tolong diingat-ingat lagi ya. Untuk paragraf deduktif, ingat depan, in belakang. Berarti pengertiannya kebalik. Kalau induktif itu terletak di belakang paragraf, Mbak, bukan kalimat ya. Ini kalimat nih. Ya, jadi kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Itu disebut dengan paragraf induktif. Sementara kalau kalimat utamanya itu terletak di depan, berarti itu deduktif. Diingat deh. Deduktif depan. Induktif pokoknya ya lainnya deduktif belakang begitu kan. Kalau campuran berarti kan depan dan belakang. Nah, oke, terima kasih. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Untuk berikutnya saya harap bisa membedakan lagi ya deduktif dan induktif. Oke, baik. Iya, Pak. Baik, saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Nah, sekarang kalau tadi itu ada teknik sebab akibat, teknik definisi, teknik klasifikasi untuk paragraf eksposisi, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah teknik contoh. Nah, berarti kan temanya itu sesuatu hal yang ingin disampaikan, yang utamanya itu apa. Nah, kemudian yang kalimat-kalimat pendukungnya itu merupakan contoh-contoh dari temanya, begitu. Contohnya ada banyak barangkali itu. Contoh paragrafnya seperti ini. Untuk Mbak Wahyu, kalau misalkan layarnya kosong, waduh, ini berarti nggak support ya itu apa namanya gadgetnya nggak support itu. Nggak tahu ini pakai HP atau pakai apa nih. Intinya kayaknya nggak support ya. Yang lainnya soalnya udah bisa lihat. Kalau yang lainnya sama-sama semua nggak bisa lihat, baru. Oh, tadi kosong ya. Oh, sekarang sudah ada ya. Oh, kalau gitu itu tergantung amal dan perbuatan tuh. Kalau kosong berarti pas lagi apa namanya. Itu berarti tergantung amal perbuatannya nih. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi diskusinya. Teknik contoh, misalkan nih, contoh paragrafnya seperti ini. Saya bacakan. Belakangan ini Indonesia mengalami berbagai macam cobaan. Ingat,
kata kuncinya atau apa namanya di sini. Mengalami berbagai macam cobaan. Nah, berikutnya dijelasin contohnya. Cobaan itu antara lain gempa bumi di Nabire pada awal Desember 2004 yang mengakibatkan beberapa korban. Ya kan? Gempa bumi di Nabire contohnya itu, berarti contoh dari cobaan. Gempa bumi yang lebih dahsyat yang diiringi tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004. Akibat bencana tersebut, 100.000 lebih warga Aceh meninggal dunia. Belum lagi korban harta benda dan binatang ternak. Sebelumnya juga terjadi bencana jatuhnya pesawat penumpang Lion Air di Solo. Kecelakaan ini mengakibatkan sejumlah penumpang meninggal dunia. Belum hilang ingatan, muncul lagi kecelakaan pesawat di Sarmi Irian Jaya. Sebuah pesawat yang berpenumpang 16 orang jatuh dan terjun ke laut yang mengakibatkan 12 penumpangnya tewas. Nah, ini untuk teknik contoh. Temanya maunya apa sih? Jelasin apa tadi di sini teman-teman? Tentang cobaan yang ada di Indonesia. Nah, gitu. Disertakan contoh-contohnya. Contoh ini berikutnya, contohnya lagi dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk paragraf eksposisi untuk teknik contoh. Nah, gitu. Nah, sekarang saya tanya ke yang masih ada di sini siapa nih? Mbak Emi. Ini saya belum tanya nih ke Mbak Emi tadi. Nah, pertanyaan sama. Untuk paragraf yang sudah kita diskusikan nih, Mbak. Termasuk deduktif, induktif, atau campuran? Gimana? Mbak Emi? Ini untuk contoh nih, yang teknik contoh paragraf eksposisi dengan menggunakan teknik contoh yang ada yang sudah kita diskusikan barusan. Itu kalau dilihat dari letak kalimat utamanya, apakah termasuk deduktif, induktif, atau campuran? Gimana, Mbak? Mbak Emi? Oke, menurut Mbak Emi ini campuran. Kalau misalkan menurut Mbak Emi ini campuran, ya, kenapa alasannya nih? Mbak Cynthia bilang malah ini induktif. Oke, masih ingat pengertiannya tadi, teman-teman? De berarti utamanya di depan, in berarti utamanya di belakang. Kalau campuran berarti kan di depan dan belakang, betul? Sekarang kita lihat, kita diskusikan. Pada kalimat nomor 1 yang di awal paragraf, belakangan ini Indonesia mengalami berbagai macam campuran. Sedangkan kalimat yang terakhir nih, sebuah pesawat yang berpenumpang 16 orang jatuh dan terjun ke laut yang mengakibatkan 12 penumpangnya tewas. Pertanyaannya, antara kalimat yang ada di awal paragraf dan yang terakhir paragraf ini, yang ada di akhir paragraf, intinya sama atau tidak? Yang ingin disampaikan yang di kalimat 1 dan terakhir itu sama atau tidak sih? Intinya itu. Mbak Cynthia, menurut Mbak Eka sama. Menurut Mbak Cynthia, gimana? Tidak sama. Oke. Kita ulangi lagi nih biar semuanya jelas. Kata-katanya dari kata per kata lihat dan baca. Belakangan ini Indonesia mengalami berbagai macam cobaan. Harusnya juga intinya sama. Indonesianya harus ada nih di sini. Berbagai macam cobaannya, cobaan kata-kata itu pun juga harus sama. Nah, kalau kita lihat, kan beda jauh ini. Sebuah pesawat yang berpenumpang 16 orang jatuh dan terjun ke laut. Ini ngomongin kecelakaan pesawat yang ini 16 orang korbannya itu 12 tewas. Sementara di kalimat yang pertama Indonesia mengalami berbagai macam cobaan.
Sama enggak? Enggak sama. Oke. Tidak sama. Ya kan? Enggak sama kan? Ya, enggak sama kan? Ini di kalimat terakhir itu salah satu contoh tentang cobaan. Coba teman-teman lihat pada kalimat yang nomor 2. Cobaan itu antara lain gempa bumi di Nabire. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua apalagi? Gempa bumi yang lebih dahsyat di Aceh. Itu contoh kedua. Terus kemudian contoh lagi bencananya apa? Contoh lagi Lion Air jatuh gitu kan. Apalagi yang berikutnya? Di Irian Jaya itu pesawat jatuh dan terjun ke laut. Kan juga sama semuanya, antara kalimat yang nomor 2 sampai ke belakang itu kan juga baru itu sama. Karena apa? Contoh kejadian, cobaan. Nah, yang ingin mau disampaikan topiknya apa? Tentang cobaannya di Indonesia secara umum. Berarti untuk kalimat utamanya, jadi topiknya yang ingin dibahas yaitu tentang berbagai macam cobaan. Berbagai macam cobaan ini topiknya dijelaskan atau tertulis di kalimat yang nomor 1. Bukan di kalimat yang terakhir. Karena yang di kalimat terakhir itu penjelas, merupakan salah satu contoh. Nah, begitu. Kalau misalkan salah satu contoh berarti bukan kalimat utamanya itu yang terakhir. Jadi, untuk paragraf ini, jika dilihat dari kalimat utamanya, disebut paragraf deduktif di depan. Oke? Paham? Kalimat paragraf ini mau ngomongin apa sih? Cobaan. Nah, kata-kata cobaan yang lebih umum itu yang mana sih? Apakah di kalimat nomor 1 atau kalimat yang terakhir? Oh, di kalimat nomor 1. Karena apa? Di kalimat terakhir itu salah satu contoh dari cobaan itu. Berarti nggak bisa dikatakan sebagai temanya, topiknya, karena itu contohnya. Ya, kalimat supportnya. Nah, gitu. Makanya untuk kalimat utama itu berada yang paling depan. Berarti paragraf deduktif. Oke. Bedakan dengan contoh yang sebelumnya. Dia dua-duanya sama, depan dan belakang itu intinya sama. Kalimatnya yang ingin disampaikan di kalimat nomor 1 dan kalimat yang terakhir itu sama, cuman hanya beda-beda kata dikit. Kata-katanya yang dipakai itu beda-beda, susunannya nggak sama persis. Karena kalau sama persis, baik kata maupun pemilihan huruf dan sebagainya, berarti paragraf tersebut tidak akan memenuhi unsur kevariasian, ya bukan paragraf yang baik. Makanya supaya paragraf yang baik, meskipun kalimatnya itu intinya sama, maka wajib menggunakan kata-kata yang bervariasi. Tapi intinya sama. Ya kan? Antara kalimat 1, kita kembali lagi ke yang berikutnya tadi. Kalimat yang nomor 1 dan kalimat yang terakhir. Yang di sini nih. Nah, ini ya. Kalimat yang pertama dan terakhir itu intinya sama, menjelaskan hal yang sama, menyampaikan hal yang sama, tapi hanya beda kata. Contoh, saya ulangi lagi nih untuk yang teknik definisi tadi paragrafnya. Kegiatan menulis, jadi kegiatan menulis nih sebagai kegiatan terpadu melibatkan berbagai kemampuan. Baik yang berkaitan dengan kebahasaan maupun non-kebahasaan. Jadi melibatkan berbagai kemampuan. Intinya 2 itu. Sekarang kita lihat pada kalimat terakhir. Menulis, ya kan sama kan? Menulis merupakan kegiatan yang kompleks. Berarti kompleks itu kan berarti tidak hanya melibatkan satu jenis atau 2 jenis saja. Kompleks itu kan melibatkan banyak komponen kemampuan kan begitu. Nah, intinya sama. Cuman hanya kata-katanya yang berbeda. Nggak sama persis, nggak plek. Kalau plek berarti bukan tidak mengikuti kaidah yang benar dalam penulisan paragraf, ya, yaitu tidak memenuhi unsur kevariasian. Nah, makanya untuk yang paragraf yang ini disebut dengan paragraf campuran. Kalimat nomor 1 dan kalimat yang terakhir di paragraf ini intinya sama, dan itu memang temanya yang ingin disampaikan, topik yang ingin disampaikan. Nah, begitu. Dari sini bisa difahami teman-teman? Jelas ya?
Jadi ada teknik ya untuk paragraf eksposisi ini ada teknik pertama tadi sebab akibat. Boleh sebabnya dulu baru akibat atau akibatnya dulu baru sebab. Nah, terserah saja. Yang kedua teknik klasifikasi, pengelompokan. Ada teknik definisi ya. Jadi diterjemahkan, dijelaskan terjemahannya. Yang dimaksud itu apa, dijelaskan lebih detail. Kemudian teknik contoh. Nah, begitu. Ini kalau teman-teman nanti ingin nulis. Oke. Baik. Paham ya? Jelas? Sampai di sini teman-teman? Nah, sekarang tugasnya teman-teman sekarang selain dari paragraf yang saya contohkan tadi, silakan tulis ya. Perintahnya nih, tugasnya ya. Silakan tulis contoh paragraf yang menggunakan teknik yang sama. 1. Teknik sebab akibat. 2. Teknik definisi. 3. Teknik pengelompokan. Dan teknik contoh. Nah, silakan ditulis, nanti dikumpulkan ke saya. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya tidak boleh sama dengan yang saya sampaikan. Sama persis, tapi formatnya, tekniknya sama, yaitu memang tujuannya ya ditulis pakai tangan seperti biasa, dikasihkan ke saya, dikirim ke email ya. Ingat email saya tulisannya jangan sampai keliru, karena kalau misalkan keliru nggak bisa nyampe. Email saya itu depannya M-nya kecil, miles_hasan@yahoo.com. Nah, ini tolong dikirim ke sini. Oke ya, ditulis pakai tangan, silakan difoto atau di apa, yang penting biar saya bisa lihat, saya bisa baca. Nah, silakan dikirimkan ke saya sesuai dengan alamat email ini, gitu ya. Hah? PR yang mana, Mbak? Oke, kalau misalkan nggak connect, ya nanti silakan ditanyakan ke teman-teman Mbak Cynthia ya. Oke ya. Ya, nanti ditanyakan ke teman-teman biar jelas nih. Kalau misalkan ada masalah nggak bisa dengar suara saya atau nggak bisa dengar penjelasan saya. Oke ya. Oke, baik teman-teman. Waktu pertemuan kita juga sudah habis. Jadi 3 jam pertemuan sudah habis. Untuk diskusi kita pada malam hari ini kita sudahi dulu. Ya, seperti biasa untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terus tetap semangat untuk belajar teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang lain. Bye bye. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye.